Menurutku kritisnya bukan fokus, tapi males. Orang sekarang tuh kritisnya mereka males, bukan fokus, tapi males, memang laziness saja. Padahal ada sebuah quote, ketika kamu punya talenta itu akan mati kalau kamu nggak konsisten untuk melatih talenta itu. Ya, benar. Jadi talent itu akan kalah sama konsisten. Bahkan orang yang nggak punya talent itu kalau konsisten melatih, dia akan bisa mengalahkan orang yang bertalenta yang males. Males itu paling parah, coy. Kelas. Contoh, dia disuruh baca nggak mau, maunya dibacain. Ya, dia disuruh jalan kaki untuk ke Indomaret terdekat 500 meter, nggak mau, maunya naik motor. Akhirnya keropos tulangnya. Disuruh olahraga nggak mau, males. Makan, obes, males. Mak disuruh coba, ayo makanan, ayo kan gampang banget. Kamu masih muda, umur berapa kamu? 30. Nah, kurangin nasi setahun, males. Ya kan? Disuruh tidur lebih awal, males. Disuruh ngeliat video panjang, males. Disuruh nulis, males. Apa yang dilakuin? Kemudahan. Easiness itu yang akhirnya membuat orang ketergantungan dan dependable pada teknologi. Dan akhirnya teknologinya memanfaatkan mereka sebagai number sebagai consumer. Nah, laziness itu yang membuat orang akhirnya nggak mau gerak. Entah itu di bidang apa. Akhirnya dia nggak growing up. Nah, ketika ada generasi bawah nih, yang ambisius, ya habislah mereka. Ya sekarang, aku lihat generasi alpha anakku. Aku lihat teman-teman anakku, sudah bisa bahasa Inggris. Udah bisa renang, udah bisa hitung-hitung, udah bisa analisis. Bahkan sekelas main bola FIFA aja, FIFA Mobile, over anakku udah 114. Yang dilawan tuh anak SMA. Nah sekarang bayangin, berarti kan generasi alpha, kalau di maintain privilege yang gila, anggap privilege kayak bapak, habislah generasi tua. Iya. Sekarang coba lihat, generasi paling nganggur sekarang umur berapa? 35 ke atas. 35 ke atas. 35, 36, 40, 45. Ya kan? Karena apa? Ya karena mereka nggak mau belajar di masa muda. Nggak mau belajar, nggak mau upgrade ilmu. Dan mereka ada terjebak dengan 9 to 5, enak, nggak mau belajar. Sementara 98% kalau tidak belajar, tidak belajar ini, bukan Indonesia mas, 98% ini kemungkinan akan menjadi data yang digunakan oleh perusahaan sebagai komoditi tok. Ya tergantung kalian di 2045 mau jadi pelaku bisnis, pelaku pekerja, atau hanya sebagai market yang diolah. Sekarang kalau punya data tuh enak, skincare contohnya. Kita lihat data. Yang paling laris apa di Indonesia? Serum pemutih. Semua cewek pengen putih. Ya udah jual aja serum putih. Semua beli kan? Ya udah. Selisih 1.000 aja dibeli. Ya itu contoh. Jadi buat teman-teman ya kalau nggak mau belajar ya resiko Anda. Dalam waktu 5-6 tahun lagi kekhawatiran yang dikhawatirkan orang digantikan teknologi itu beneran terjadi. Ya tapi kan AI nggak punya emosi. Ya kan orang bilang. Loh justru karena nggak punya emosi, kita bisa membuat decision making untuk menyingkirkan bias.